Ubur-ubur ikan lele. Ngaji dulu le. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, ya guru saya, orang tua saya yang ada di sekitaran Masjid Jami' Nurul Akbar, wabil khusus Kiai Haji Jailani, ya beserta Ustadz Saifuddin, ya Ustadz Rohaidin. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga ada imam kita, ya mudah-mudahan beliau juga senantiasa bisa membimbing kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yakinlah dalam hati saya ada rasa cinta, ada rasa sayang, dan ada rasa ta'zim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah ya, kita salah satu hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa kembali lagi menjalankan ibadah yang sangat spesial, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, menurut ahli tafsir ini adalah nida'us syafaqah, yaitu panggilan bagi orang-orang yang sangat dicintai Allah. Jadi orang yang beriman, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu adalah orang yang sangat dicintai Allah. Jadi kita mendapatkan panggilan yang sangat spesial. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, ya melakukan puasa. Ya, kutiba itu asalnya kataba. Ya, kalau kataba menulis, kalau kutiba dituliskan atau diwajibkan maknanya, atau ditetapkan. Seperti presiden menetapkan sebuah undang-undang, ya itu seperti halnya puasa. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, ya dari zaman Nabi Adam, ya sampai Nabi Isa alaihissalam itu dulu sudah ada puasa. Akan tetapi dengan kita, ya atas takdir Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi umatnya, maka kita adalah umat yang mendapatkan syariat yang telah disempurnakan. Jadi kita tetap melaksanakan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya ya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, korelasinya kita bisa buka di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 134. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah, ya subhanallahul adzim. Nah, kalau kita ya ingin menjadi orang yang bertakwa, ya barometernya ini nih. Ya, ukurannya ini. Allah menyampaikan dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah.
yang dimana ampunan Allah itu ya disediakan surga yang luasnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Jadi Masya Allah ya bapak-bapak kita semua, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita puasanya sukses, kita jadi orang bertakwa. Dan begitu kita jadi orang bertakwa, nanti Allah akan memberikan door prize kepada kita. Allah akan memberikan hadiah terbaik kepada kita. Apa itu? Gelar orang bertakwa. Nah, gelar orang bertakwa di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134-nya ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu dia gemar melakukan amal sosial. Apa itu amal sosialnya? Yaitu yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekah di kala lapang dan di kala sempit. Jadi bapak-bapak kalau pengen jadi orang bertakwa, ibu-ibu, yang pertama yang harus kita lakukan ibu-ibu, bapak-bapak adalah gemar berbagi, gemar sedekah. Misalnya ini bulan suci Ramadan, kita ada makanan ya yang paling kecil misalnya ya, sedekah yang paling ringan, kita antarkan ke masjid ya untuk bekal orang-orang yang berbuka, itu bagian dari sedekah. Ya kita punya uang, kita bawa ke masjid 5.000, 10.000, 100.000 atau 500.000, 1 juta kita bawa, kita masukkan ke kotak amal masjid, itu ciri orang yang bertakwa. Ya. Di dalam ayat lain Allah menyampaikan bahwasannya setiap sedekah yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi Masya Allah, tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk sedekah. Saya dulu pernah ngetes Bapak Ibu, waktu saya masih kuliah, saya pernah punya uang itu kurang lebih 1,5 juta. Pada saat itu saya pengen jajal ilmu sedekah. 1 jutanya saya bagi-bagikan itu ke orang-orang yang lagi dagang yang ada di pinggir jalan. Saya bagiin 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Alhamdulillah uang saya tinggal 500.000. Pada saat itu saya punya doa, ya Allah saya pengen berangkat ke Tanah Suci sebelum saya lulus daripada kuliah saya. Ini namanya tawasul dengan amal soleh, boleh. Nah singkat cerita, Masya Allah itu, begitu saya sedekah, Alhamdulillah, ya sehari, 2 hari, 3 hari, ya sebulan, 2 bulan, nggak ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Uang saya tetap tuh 500.000. Tapi Masya Allah, begitu saya hampir lulus kuliah, ada satu namanya Pak Haji Abdullah almarhum. Beliau tinggal di samping asrama PTIQ, ya. Tiba-tiba pada suatu hari datang ke saya, karena pada saat itu saya jadi marbot masjid, ketua masjid. Jadi ketua Masjid Darul Quran Institut PTIQ Jakarta itu dulu pernah saya, pada saat saya kuliah. Nah beliau menyampaikan, Pak Ustadz, saya singkat, Pak Ustadz mau nggak tugas haji sama anak saya tahun 2016? Mau Pak Haji. Akhirnya saya ngurus paspor. Saya urus paspornya, seminggu visanya turun. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala di tahun 2016 sebelum saya wisuda, itu saya sudah berangkat ke Tanah Suci. Wasilah bersedekah. Jadi sedekah itu Bapak Ibu, Masya Allah, di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan as-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu akan menjauhkan kita dari bala, menolak bala dan memanjangkan umur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf lahir batin, yang punya sakit udah lama nggak sembuh-sembuh, boleh dites setiap ba'da subuh sedekah. Atau bapak-bapak ya, setiap subuh bawa uang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 sedekah subuh. Itu setiap subuh ada malaikat yang mendoakan siapa yang subuh, ada malaikat yang mendoakan siapa yang sedekah, Allah tambah hartanya. Mudah-mudahan kita semua, amin. Dan siapa yang kikir, Allah lewat malaikatnya mendoakan agar dia mengalami kebangkrutan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, sedekah Bapak Ibu itu di kala lapang dan di kala sempit. Kalau kita lagi punya 1 miliar sedekah 100 juta itu gampang.
Tapi kalau kita lagi punya 1 juta rupiah, sedekah 100.000 itu berat. Betul betul. Nah, inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu usahakan sedekah yang terbaik. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 4 Allah menyampaikan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh suatu kebaikan sebelum kalian menyedekahkan apa yang kalian cintai, sebagian. Ya. Jadi kalau sedekah jangan yang jelek. Misalnya di lemari ada baju harga 1.500.000, 100.000, 75.000. Jangan yang 75.000 yang sedekahin. Ya. Yang 200.000 itu sebagian yang kita cintai. Kalau di rumah ada makanan, misalnya ada kolak, ada semur daging sapi, ada semur jengkol, ya, ada tempe orek, jangan tempe oreknya yang disedekahin. Ya, semur dagingnya, ya. Jadi yang disedekahin jangan yang jelek. Kalau yang jelek bertentangan dengan ayat tadi, anjuran, walaupun hukumnya tidak haram. Sedekah itu yang terbaik. Kalau kita makan daging sapi, yang kita sedekahin daging sapi. Kalau kita makan daging ayam, yang kita sedekahin daging ayam. Jangan yang kita sedekahin sesuatu yang kita tidak mau. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sedekah. Dan sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu lagi punya duit banyak, ya, misalnya punya duit 50 miliar, bangun masjid di kampung. Ya, warga dipanggil, Pak Lurah dipanggil, Pak Camat dipanggil, Bupati dipanggil untuk meresmikan masjid. Atas wakafnya, atas sedekahnya boleh. Atau sedekah sembunyi-sembunyi itu juga boleh. Ya, dengan tujuan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan yang selanjutnya, ciri orang yang bertakwa itu bisa menahan amarahnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaid. Misalnya nih, kita lagi ngabuburit bawa mobil, tiba-tiba ada orang ngebut nabrak mobil kita, ceder. Padahal itu mobil baru kita beli. Kira-kira kita marah nggak? Marah. Kalau kita bisa marah, nah ciri orang bertakwa, tahan tuh marahnya. Udah mas, nggak apa-apa. Padahal itu kalau dibawa ke bengkel bisa habis 5 juta sampai 10 juta. Misalnya mobilnya Mercy atau mobil Alphard, begitu ditabrak penyok tuh, ya, bodinya. Sebenarnya kita bisa marah, tapi karena kita ingin memperoleh gelar menjadi orang bertakwa, kita maafin. Udah mas, nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Saya doakan mudah-mudahan masnya selamat sampai rumah. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Dan level selanjutnya, wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Ya, tadi orangnya sudah nabrak, terus kita maafin, kita doain. Yang lebih spesial lagi, kita kasih uang tuh. Oh, bisa nggak tuh kira-kira? Saya juga belum tentu bisa itu begitu ya. Terus kita kasih uang tuh 100.000 atau 500.000. Ini mas, nggak apa-apa mas. Ya hati-hati ya, lain kali ya. Nah itu orang yang bertakwa, yang insya Allah akan mendapatkan surga, yang surga itu lebih luas di langit dibandingkan dengan langit dan bumi. Amin ya robbal. Nah, kalau kita berbicara mengenai puasa, balik lagi kata Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan ada 5 hal yang bisa merusak pahala puasa. 5 hal ini kalau kita lakukan, puasanya nggak batal, tapi bisa hilang pahalanya. Khamsun yufattirna shaimah. Yang pertama adalah berbohong. Meskipun dengan anak-anak, ibu-ibu, kita semua nggak boleh bohong. Misalnya, di depan ada tikus, ada ular, padahal nggak ada. Nah, itu tidak boleh, tidak diperkenankan bohong seperti itu. Yang kedua, ghibah, membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, namimah, yaitu mengadu domba agar terjadinya permasalahan, pertikaian, permusuhan sampai pembunuhan. Dan yang keempat adalah fitnah, ya, mengatakan orang lain melakukan perbuatan dosa padahal orang tersebut tidak melakukannya. Dan yang kelima, kata Imam Al-Ghazali, yang bisa merusak pahala puasa adalah melihat konten-konten yang bisa menimbulkan syahwat. Saya pesan kepada bapak-bapak, kalau lagi ngabuburit, Pak, hati-hati Pak.
Misalnya ada anak muda perempuan ya, pakaiannya nggak karu-karuan, terbuka ya, bajunya terbuka, celananya juga terbuka. Nah itu kalau kita lihat ya, naudzubillah min dzalik, itu bisa menimbulkan syahwat dan pahala puasa kita bisa habis. Naudzubillah min. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amalan apa yang harus kita amalkan di bulan Ramadan? Baca Quran. Karena ayat puasa, ya setelah ayat puasa ada ketentuan-ketentuan orang yang boleh nggak puasa. Setelah itu Allah mengatakan Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang lagi hamil, yang lagi menyusui boleh nggak puasa, asal nanti membayar fidyah atau qadha. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau ibu-ibu ya, lagi hamil, kemudian khawatir akan dirinya dan anaknya, maka bayar qadha dan fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan itu hanya dirinya, maka wajib qadha. Kapan qadhanya Ustaz? Qadhanya di saat kita sudah di luar bulan suci Ramadan, misalnya dengan melaksanakan puasa Senin Kemis. Nah itu wajib qadha kalau menurut madhab Syafi'i. Ustaz kalau misalnya saya habis bulan ini tahun ini saya hamil, tahun depan saya menyusui, tahun depannya lagi saya menyusui, gimana? Nah ada satu madhab yang mengatakan, Imam Hanafi kalau nggak salah, itu boleh hanya membayar fidyah. Tapi itu Imam Hanafi kalau tidak salah ya. Ya Imam Hanafi. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah menurunkan ayat tentang Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Nah sekarang saya mau nanya, kira-kira udah dapat berapa juz yang ada di sini? Udah dapat 8. Usahakan yang bulan suci Ramadan kita hatam 1 kali. Bagaimana rumusnya? Rumusnya setiap sholat, setiap pada sholat baca 2 lembar setengah. Karena 1 juz itu 10 lembar. 1 juz itu 10 lembar. Kalau kita baca 2 lembar setengah atau 5 halaman, berarti insya Allah 1 hari dapat 1 juz. Kalau 1 hari dapat 1 juz, seminggu dapat 7 juz. Berarti kalau 4 minggu insya Allah 30 juz sudah khatam. Jadi baca Quran itu adalah amalan ibadah yang sangat penting di bulan suci Ramadan. Ya, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang sangat mulia di antara nabi yang lain karena Nabi Muhammad diamanahi Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaikah karena malaikat Jibril diamanahi Al-Quran. Begitu kita juga umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling baik kalau kita mau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Dan yang terakhir, ya manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, ya setelah ayat tentang Quran, ya ayatnya tentang doa. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah. Jadi ayat tentang puasa, ya ayat tentang orang yang boleh tidak berpuasa, kemudian ayat Quran, kemudian di bawahnya ayat tentang penyempurnaan puasa, dan yang selanjutnya itu ayat tentang doa. Nah ayat tentang doa, ayat 186 ini ada asbabun nuzulnya. Kalau di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kronologi turunnya ayat. Suatu ketika ada 2 orang Arab Badui. Orang Arab ini nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kalau kami berdoa kami harus teriak? Dan yang kedua pertanyaannya, apakah Allah itu dekat sehingga kami kalau berdoa kami hanya cukup berbisik saja? Maka Nabi belum sempat menjawab, Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Siapa yang bilang ini?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mengkabulkan doa-doa siapa saja yang berdoa dengan catatan dia beriman dan bertakwa. Dengan catatan dia beriman dan bertakwa. Jangan sampai waktu mustajabah kita lewatkan begitu saja. Boleh minta apa saja. Yang banyak utang pengen dilunasin utangnya boleh. Ya, ba'da kita boleh. Ya, ba'da kita buka puasa. Dan yang selanjutnya setelah kita sahur sekitar jam 4 usahakan ya qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat. Karena ada hadis yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu di sepertiga malam terakhir ya turun. Siapa yang berdoa Allah kabul, siapa yang minta Allah kasih, siapa yang minta ampun Allah juga ampuni. Ya, jadi doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Ya, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi yang terakhir insyaallah apapun cita-cita kita, doa-doa kita, ya, permohonan kita, kalau kita rajin berdoa, rajin meminta kepada Allah, maka insyaallah Allah akan kabul semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu